bisa membantu mikroba untuk bereaksi di dalam bahan pangan. Ya. Nah, ini adalah jenis tipe yang ketiga, yaitu tipe air bebas. Nah, kemudian kalau dua tipe lainnya gimana? Air terikat lemah itu adalah tipe yang kedua. Jadi air terikat lemah ini adalah dia terserap pada permukaan, ya, adsorpsi. Adsorpsi itu beda dengan absorpsi. Ya. Kalau pakai D itu hanya di permukaan saja. Tetapi kalau pakai B, ya, beta, absorpsi itu dia sampai ke dalam sel. Karena terikatnya hanya lemah, ya, si tipe 2, maka dia hanya ada di permukaan bahan pangan saja. Ya, hanya terserap di permukaan. Ya, terserap di permukaan makromolekul, ya maksudnya. Jadi bukan bergerak bebas, tetapi dia ada di terikat di permukaan makromolekul. Jadi menyelubungi makromolekul tersebut. Nah, kemudian dia terdispersi di antara makromolekul, ya. Kemudian karena sifatnya agak terikat di makromolekul yang ada dalam bahan pangan, maka dia menjadi lebih sukar untuk diuapkan, ya, lebih sukar untuk dibekukan, ya, dibandingkan dengan air yang bebas tadi. Ya. Sehingga water content identiknya adalah dengan air bebas. Tentunya dia menjaga stabilitas makromolekul, ya, seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa kalau makromolekul kemudian terhidrasi air, ya, dia bisa melindungi, menjaga stabilitas dari makromolekul tersebut. Ya. Jadi dia terserap pada permukaan makromolekul, ya. Tidak berinteraksi secara sangat kuat, ya, tetapi terabsorb pada permukaan makromolekul, jadi seperti terhidrasi. Ya. Tetapi karena sifatnya sudah terikat lemah, ya, sudah masuk dalam makromolekul, ya, terdispersi, maka dia cenderungnya lebih sukar untuk dihilangkan dibandingkan dengan air bebas. Ini adalah tipe yang kedua. Nah, kemudian temannya tipe yang kedua adalah tipe pertama. Tipe pertama ini berikatannya secara ionik, berarti ikatannya jauh lebih kuat, ya. Kemudian bisa membentuk hidrat. Hidrat ini kalau teman-teman bisa bayangkan, ya, misalnya kalau beli bahan kimia, ini contoh aja, misalnya ada CaSO4.2H2O. Nah, itu namanya hidrat. Ya. Jadi dia berikatan secara ionik. Nah, kemudian bisa juga dia berikatannya secara hidrogen. Ya, makanya jauh lebih kuat ini interaksinya dibandingkan dengan air terikat lemah. Ya, karena terikat lemah hanya sebatas hidrasi, ya, hanya sebatas dispersi, menyelubungi saja di permukaan, tapi kalau yang terikat kuat, dia bisa membentuk hidrat. Ya, kemudian bisa berinteraksi membentuk ikatan hidrogen. Sehingga karena dia kuat, maka dia sukar menguap dan sukar membeku, ya, karena sudah terikat dengan makromolekul, ya, sudah membentuk interaksi yang kuat dan stabil. Maka dia sudah tidak seperti temannya yang lain, ya, sudah tidak seperti air bebas dan air terikat lemah. Ya, ini adalah air terikat kuat, yaitu tipe yang pertama. Ya, jadi ada 3 tipe air terikat kuat tipe 1, air terikat lemah tipe 2, dan juga air bebas, yaitu tipe 3. Gitu ya. Itu adalah jenis air di dalam bahan pangan. Nah, kemudian kalau water activity seperti apa? Jadi orang sering menyingkat ini adalah AW. Nah, tadi sempat kita
belajar bahwa sebenarnya air bebas dalam bahan pangan itu juga menyumbangkan kerusakan mikrobiologis, gitu ya. Dia juga sebenarnya berperan dalam proses kerusakan bahan pangan. Nah, ternyata di sini juga disampaikan bahwa sebenarnya AW, ya, water activity, ini adalah sejumlah air bebas. Jadi air bebas yang dipakai. Untuk apa? Untuk mikroba ini bisa melakukan aktivitas. Ya. Tetapi tidak semua ya, kandungan dari air bebas itu kemudian dipakai. Tidak semua water content itu kemudian bisa digunakan oleh mikroorganisme untuk melakukan aktivitas. Kemudian berlangsungnya reaksi kimia dan biokimia itu juga, dan juga reaksi enzimatis dalam bahan pangan. Nah, AW, ya, karena AW menunjukkan aktivitas mikrobia, ya, maka pengukuran dan juga pengendalian AW itu menjadi sangat penting, ya. Jadi dia bisa memprediksi, ya, kita tahu dengan AW-nya berapa, gitu ya. Kita bisa tahu jenis mikroba perusaknya itu apa, dan kira-kira kita bisa mengestimasi berapa lama ya umur simpan dari produk tersebut. Jadi kita bisa memprediksi jenis mikroba perusak yang tumbuh, dan juga kita bisa mengoptimalkan sifat fisik dari bahan yang kaitannya dengan umur simpan dan juga tekstur. Ya, jadi umur simpan pasti identik dengan water content dan juga dengan AW. Ya, jadi kita bisa memprediksi atau meramalkan ya umur simpannya seperti apa. Nah, itu dari AW. AW ini dihitung dari apa? Di AW ini merupakan rasio, ya, rasio dari P per P0. Ya, rasio dari P per P0. Jadi P itu adalah tekanan uap air dalam suatu bahan. Ya. Kemudian kalau P0 itu adalah tekanan uap air murni pada suhu tertentu. Nah, suhu tertentunya ternyata harus sama yang diukur. Jadi maka di sini dikatakan P-nya konstan. Ya. Jadi AW sama dengan sebanding dengan P per P0. Tekanan uap air dalam suatu bahan dibandingkan dengan P0. Ya, tekanan uap air murni pada suatu kesetimbangan. Nah, AW ya, itu sama dengan ya, atau sering disebut dengan RVP, ya, RVP. RVP ini adalah relative vapor pressure, ya, jadi tekanan uap relatif, yaitu P per P0 tadi. Tetapi ternyata ada rumus lain, ya, persamaan lain yang bisa menggambarkan AW. Ya, ternyata AW itu identik dengan RVP, sehingga kita bisa merumuskan lagi, yaitu AW adalah persen ERH. Ya, ERH itu adalah ini ya, kelembapan relatif setimbang. Ya, jadi kelembapan pada saat kesetimbangan itu terjadi dibagi 100. Ya. Sehingga kalau ERH-nya 95%, berarti AW-nya berarti per 100 gitu ya. Sehingga AW-nya adalah 0,95. Kalau kita lihat persen ERH ya. Jadi dalam suatu kondisi, ya, misalnya ada suatu bahan pangan dalam suatu wadah, gitu ya. Kemudian pasti kan di dalam suatu tempat tersebut ada kelembapan relatif, RH, relatif humidity. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, pasti si RH ini, ya, uap airnya, pasti ada yang masuk maupun keluar dari bahan pangan. Nah, itu adalah seiring berjalannya waktu, maka nanti menjadi ERH. Sudah tidak ada lagi
perubahan, sudah nggak ada lagi keluar masuk, yang ada hanya kesetimbangan. Maka disebut dengan ERH, ya, keadaan setimbangnya. Ya, keadaan setimbang kandungan AW ini ya dalam bahan itu disebut dengan ERH dalam persen. Tetapi kalau AW dituliskan dalam bentuk desimal. Nah, ini adalah water activity. Jadi AW ini yang berperan terhadap aktivitas kita lihat air. Ya, tadi saya katakan bahwa tidak semua sebenarnya yang kadar air ya air bebas itu kemudian dipakai menjadi water activity. Nah, di sini terlihat bahwa bahan A dan bahan B yang kadar airnya sama belum tentu water activity-nya sama. Nah, bahan A dengan bahan B kadar airnya sama-sama 10%. Tetapi setelah dicek AW-nya berbeda. Yang satu AW-nya 0,2, yang satu adalah 0,6. Ya, sehingga di sini bisa dikatakan bahwa sebenarnya kadar air ya, itu tidak serta-merta menunjukkan AW karena pengukurannya pun berbeda. Ya. Jadi karena pengukurannya yang berbeda maka nggak bisa disamakan. Kalau kadar airnya sama berarti AW-nya sama, itu tidak bisa. Ya, sehingga ini adalah dua keadaan yang berbeda. Nah, antar bahan pangan pastinya juga punya kadar air, punya AW juga yang berbeda ya, sehingga karakteristik ya, sifat maupun umur simpannya juga berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, AW dengan moisture content itu digambarkan dengan kurva ISL, ya, sigmoidal, ya, isoterm. Ya, isoterm karena dia suhu ya, tadi mainnya adalah suhu yang konstan, jadi suhunya tetap. Nah, ini diinterpretasikan dengan kurva sigmoidal isotherm. Jadi, water content itu adalah kandungan total air dalam bahan pangan. Di sini kita lihat ada zona 1, itu adalah tipe 1, ya, area 1. Ya. Jadi tadi air yang terikat kuat. Kemudian zona 2 adalah air yang terikat lemah. Zona 3 adalah air yang bebas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa moisture content, ya, persen kandungan air, ya, kalau untuk zona 3 memang jauh lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan zona 1 dan juga zona 2. Karena tadi kita juga melihat bahwa zona 3 itu adalah air bebas. Air bebas itu adalah air yang bisa menguap ya, dan juga bisa membeku layaknya sifat aslinya. Jadi kalau kita mau mengukur water content, ya itu berarti yang diukur adalah air bebasnya. Nah, itu adalah untuk zona yang ketiga. Nah, tipe 1, ya, kalau tipe 1 ini masih daerah yang monolayer. Jadi layer pertama, ikatannya kuat terhadap air. Jadi ikatan hidrogen ya tadi ya, kemudian ikatan ionik, ya, ionik dipol, kemudian dipol-dipol. Nah, ini
air yang terikat kuat. Nah, karena tadi juga kita sempat belajar bahwa AW itu juga dikontribusikan oleh air bebas, ya, sebagian besar kontribusinya dari air bebas, maka AW dari zona 3 itu juga lebih besar dibandingkan dengan zona 1 dan juga zona 2. Ya. Jadi air bebas ini memang menyumbangkan AW dan juga dia berkontribusi terhadap water content. Kalau lapisan yang kedua yang agak terikat lebih lemah itu yang zona 2 ini ya tadi ya, air terikat lemah. Jadi lapisannya sudah lapisan ganda, sudah nggak monolayer lagi. Nah, kalau monolayer masih di sini. Ya, jadi dari makromolekul langsung ke air. Nah, tapi kalau di sini sudah ada ini, ya, zona 1, jadi dia terikatnya juga lebih lemah. Jadi dia di lapisan yang kedua. Nah, kalau yang ketiga ini yang sangat bebas, ya, bisa terkondensasi di pori-pori, ya, menyerupai air bebas. Pokoknya dia gampang untuk diuapkan, ya, gampang untuk dibekukan. Jadi dia berkontribusi juga terhadap pembentukan awi, ya, untuk pertumbuhan mikroorganisme. Juga untuk water content-nya. Ya, dia kan sebagai tolak ukur pengukuran dari analisis ini ya, kadar air dalam bahan pangan. Nah, ini adalah contoh kurva, ya, kurva untuk menunjukkan daerah zona 1, zona 2, dan juga zona 3. Ya. Kemudian ini contoh ya, jadi saya berikan contoh water activity, AW, ya, beberapa bahan pangan, kemudian juga kira-kira apa saja mikroorganisme yang bisa tumbuh di sana, gitu ya. Kalau semakin kecil awinya ya semakin tidak ada mikroorganisme, sehingga kalau mau awet ya bahan pangannya ya AW dan water content-nya ya kalau bisa lebih sedikit, gitu ya, sehingga tidak umur simpannya menjadi lebih. Ini hanya contoh saja, ini teman-teman bisa kemudian sambil mencari gitu ya referensi-referensi lain yang terkait dengan air dalam bahan. Oke. Nah, nanti saya akan memberikan tugas kelompok untuk bisa dikumpulkan minggu depan, tapi mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau disampaikan? Sudah cukup. Oh, oke. Iya, silahkan. Terima kasih, Bu. Saya ingin bertanya tentang tadi, Bu, rumus water activity, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Ini kan rumusnya kan AW sama dengan P per P0 dikali T. Sedangkan waktu kemarin kami belajar tentang fisika pangan itu ada, Bu, rumus tentang AW juga. Tapi itu cuma rumusnya tuh P per P0. Apakah T ini tuh perlu atau bagaimana ya, Bu? Saya sedikit bingung tentang hal itu, Bu. Oke, ya Rio, pertanyaan yang bagus. Jadi ini tuh bukan dikali T. Jadi gini, kalau di dalam isoterm, nanti teman-teman akan belajar di mana ya? Pemodelan matematika, ya kan semester ini dapat ya. Jadi gini, kalau rumus termodinamika untuk menunjukkan dia konstan terhadap temperatur, ya, konstan terhadap suhu, ya, konstan terhadap tekanan, itu biasanya dituliskan sejajar dengan rumusnya. Sebenarnya kalau misalnya ada rumus lain gitu ya, biasanya sih gini, misalnya ada contoh aja ya, kan per T dalam kurung T
T. Nah, ini artinya adalah kita akan menghitung mol dan juga volume pada saat kondisinya konstan, yaitu temperatur dan juga tekanan. Jadi kita nggak sembarang ukur. Oh, yang 1 mol ini kita dapat pada saat temperaturnya 25. Tapi kalau volumenya kita ukur pada saat temperaturnya 100. Nggak boleh kayak gitu. Karena di sini rumusnya sudah konstan. Ini yang disebut dengan isoterm, bentuk isoterm. Bentuk isoterm itu bisa jadi temperatur yang konstan ya, atau tekanan yang konstan. Ya, ini adalah termodinamika namanya. Ya, jadi ini persamaan termodinamika. Maka di sini untuk yang AW bukan dikalikan ya betul tadi P per T0, tetapi menunjukkan pada saat T-nya konstan. Jadi pengukuran dilakukan pada saat T-nya konstan. Begitu Rio. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Pertanyaan yang bagus. Ya, karena mungkin agak bingung ya, loh kok dikalikan T gitu. Ini berarti menunjukkan pengukurannya pada saat keadaan yang temperaturnya sama. Ya, jadi enggak ukur yang satu suhunya tuang, tapi ukur yang satu suhunya 100 derajat gitu kan, nanti pengukurannya beda. Oke, itu pembahasan kita hari ini. Sudah cukup. Nah, kita bisa selesai lebih awal. Saya nanti minta untuk kalian bisa bantu kelompok gitu ya. Jadi nanti menyusun kelompok dan juga sudah kumpul kelompoknya, nanti bisa mengerjakan tugas. Tugas pertama saya adalah tugas kelompok. Tadi di awal kan kita sudah melihat video singkat ya tentang goreng kentang. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman ya, sebenarnya reaksi apa yang terjadi pada produk pangan kentang yang digoreng? Ini reaksinya apa saja sih? Urut dari awal itu ngapain? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bedanya apa dengan reaksi karamelisasi? Ini akan teman-teman dapatkan pelajarannya besok ya, karbohidrat yang pertama, tapi saya mau minta tolong teman-teman cari dulu ya, reaksi apa pada produk pangan ini dan juga bedanya apa dengan reaksi karamelisasi. Nah, tidak perlu dibuat PPT ya, karena tidak ada presentasi, hanya mungkin besok saya akan menanyakan random gitu ya ke kelompok A misalnya. Nah, nanti kelompok A bisa menjelaskan, mungkin diwakili satu orang. Nah, nanti tugas ini diketik dalam kertas HVS A4. Maksimal 2 halaman saja. Kalau nyampe 2 halaman berarti tentunya ada reaksinya ya yang ditampilkan. Reaksi dan penjelasan. Makanya bisa sampai 2 halaman. Tapi kalau nggak ada berarti ya hanya 1 halaman saja cukup. Nah, ini spasinya 1,5 times New Roman 12 ya, normal biasa, marginnya. Kemudian dikumpulkannya dalam bentuk PDF. Ya, jadi jangan pakai Word, nanti nggak berantakan ya kalau diupload. Nah, ditulis nama dan tim kelompok. Kalau misalnya ada yang tidak ikut mengerjakan, nanti teman-teman bisa tulis dalam kurung gitu ya. Tidak ikut mengerjakan, itu juga boleh. Nah, jadi tulis nama dan tim kelompok, kemudian dikumpulkan maksimal sebelum perkuliahan. Ya, sebelum hari Jumat minggu depan, berarti Kamis.
Kamis 16 Maret jam 1 di Super Cyber, itu paling lambat ya. Jadi mengumpulkan dalam bentuk PDF yang mengumpulkan 1 orang saja di Super Cyber, kolom Super Cybernya juga sudah saya buat. Gitu. Ya. Jadi tugasnya hanya menjawab pertanyaan ini saja dan menjelaskan. Ini sebagai bahan kita untuk kuliah di depan. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait tugas? Nanti dikerjakan dalam satu kelompok ya. Dan juga nggak boleh contoh-contohan antar kelompok. Jadi kerjakannya ya dalam satu kelompok aja. Itu sudah cukup jelas ya untuk ini. Materinya kan juga sudah ada di Super Cyber, jadi nanti tugas kelompoknya juga sudah tertera di sana. Begitu. Nah, berarti ini Zoom-nya mau saya buka dulu untuk tetap saya buka untuk Niken bisa diskusi, atau diskusinya mau dilakukan di luar setelah ini saya tutup. Gimana enaknya Niken? Gimana? Suaranya bisa dicek nih kan. Kalau misalnya mau tetap ada, ini saya jadikan co-host dulu di kan, dijadikan host. Tapi kalau misalnya mau di luar atau mungkin teman-teman sudah buat grup, ya nanti bisa didiskusikan selanjutnya. Benar, Bu. Apa susah ngechat juga ya? Karena sinyal. Oke, ya mungkin nanti bisa buat grup gitu ya, Niken. Jadi, oh di luar. Oke. Oh, sudah punya kelompok. Oke, ya sip. Ya, nanti daftarnya bisa diberikan ke saya ya, Niken. Bisa di-emailkan ke saya atau menghubungi saya lewat WhatsApp gitu. Oke, terima kasih Niken atas koordinasinya. Nah, sip. Cepat banget. Jangan-jangan pakai kelompok yang sama ya. Kamu kayak mata kuliah lain. Oke, ya wis. Oke, terima kasih semuanya.